Gue inget, jadi di podcast Mari Pada Baca itu, di episode pertama itu, kalau teman ada yang dengerin podcast kita tuh, jadi episode pertama tuh kita ngebahas soal kenapa sih lu gabung ke Mari Pada Baca dan mau bikin podcast ini. Nah, itu tuh isinya tuh beragam gitu. Ada kan kita berempat ya, ada empat jenis jawaban. Dari mulai yang emang sangat serius, yang katanya bilang atas dasar gue pengen ngeliat podcast ini tuh sebagai media yang suatu saat akan berkembang, yang bakal menggantikan YouTube. Dia bilang kayak gitu kan. Nah, itu yang serius tuh. Yang kedua tuh yang bener-bener kayak iseng-iseng, katanya ya karena gue nggak ada kerjaan aja, gue gabut dan kayaknya asik juga bahas buku. Lagian juga kan katanya bahas buku ini bisa jadi sarana kita buat beraktualisasi diri gitu ya kan. Terus ada yang ketiga itu, dia tuh yang bener-bener kayak pengen tenar gitu kan. Dia jawabnya, ya gue pengen tenar gitu. Ya mungkin dia udah ya sedikit lah, udah mulai tercapai, asik. Terus yang terakhir itu, yang keempat, dia tuh yang lumayan wise lah menurut gue. Jawabannya cukup keren. Dia bilang katanya, dia kadang mikir katanya, baca buku itu kan gak semua orang bisa baca buku ya. Terkhusus buat orang yang buta. Nah, dia berpikir katanya ketika buku-buku yang khusus orang buta itu harganya mahal dan jenisnya itu sedikit, ya media apa yang bisa membuat orang-orang yang memiliki keterbatasan, orang buta ini bisa membaca atau mendapatkan informasi. Nah, maka dari itu salah satunya kita berpikir ya podcast ini menjadi salah satu media untuk transfer ilmu, yaitu baik itu buku yang mungkin mereka nggak bisa capai gitu, nggak bisa mereka baca kayak gitu. Nah, ini yang menarik sih sebenarnya. Jadi kita tuh kan berangkat dari 4 orang yang berbeda. Kita tuh punya genre yang berbeda. Jadi masing-masing tuh punya genrenya sendiri-sendiri. Kayak misalnya gue tuh bahas buku non-fiksi sama novel science fiction, kayak Divergent, kayak novel I'm Number 4 kayak gitu. Terus kalau non-fiksinya tuh kayak Sapien, Homo Deus, terus Seni Bersikap Bodo Amat dan segala macamnya. Nah, terus yang kedua itu Ilham itu dia tuh sukanya buku biografi sama sejarah. Jadi episode-episode biografi itu biasanya spesialisasinya dia. Terus kalau Kampleng itu dia tuh filsafat sama sastra. Aduh, iya. Iya, dia nggak tahu tuh, padahal dia yang paling muda. Dia bahasnya filsafat sama sastra. Jadi puisi-puisi gitu. Terus yang terakhir yang keempat ini Gondes itu dia bahasnya tentang novel klasik. Ya, jadi sastra klasik. Biasanya sastra luar sih kayak gitu. Iya, jadi yang mungkin salah satu unique selling point kali ya bahasanya. Unique selling point dari podcast kita itu adalah kita tuh bener-bener random. Mungkin karena emang kita berangkat dari pembahasan tongkrongan biasa yang ngomongin soal buku. Jadi gaya pembahasan kita tuh nggak pernah benar-benar direncanakan. Kayak misalnya secara terstruktur ya, kayak misalnya harus A, B, C, D, nggak kayak gitu. Jadi emang kita ngalir aja. Makanya kadang podcast itu ada bercanda-bercanda yang kagak jelas, ada yang isinya ketawa-ketawa doang, ada yang kadang bukunya benar-benar dibahas kayak gitu. Tapi kalau ngelihat dari pola episode-episode yang udah ke belakang, kita tuh akhir-akhir ini ya polanya yang pertama kayak ngebahas soal penulisnya. Setelah bahas penulisnya, kita baru kalau misalnya novel, kita lebih ke idenya. Ide dari buku ini tuh apa sih? Dia tuh mau menceritakan tentang apa? Konsep utama dari novelnya itu apa? Atau kalau misalnya non-fiksi itu biasanya yaitu langsung ke poin-poinnya, karena non-fiksi kan berat banget ya, isinya daging semua. Jadi iya, isi semua. Jadi kita tuh benar-benar per poin. Jadi kadang isinya benar-benar podcast itu serius banget. Kadang itu yang bikin bete kan. Terus nah, tapi yang kita biasakan di akhir itu kita biasa minta pencerita. Jadi kalau di Mari Pada Baca tuh ada pencerita sama pemandu ya. Minta si pencerita buku ini buat ngasih rating buat buku yang dibahas, sama apa sih alasan kenapa gua harus baca buku ini gitu.
Ya itu kita ngalir sih emang, karena ya itu tadi kata gue, basic kita backgroundnya emang dari tongkrongan ya, berangkat dari situ. Jadi kita membiasakan kayak, ya bukan membiasakan sih, selalu aja ada yang nyeleneh, yang tahu-tahu kita ngebahas apa, tahu-tahu dia nyeletuk. Kalau bisa denger episode terbaru tuh, kita lagi apa ya, edik banget sama Odading Mang Oleh kan. Oh, iya. Jadi kalau bahas buku tuh kayak buku itu rasanya kayak gimana guys? Ya gitu rasanya. Iron Man. Iya kayak gitu ya, gitu bercanda-bercandaan kita. Jadi ngikutin apa yang lagi asik dibahas aja. Minat baca ya sebenarnya apa ya? Gue tuh nggak mau nggak mau bilang bahwa minat baca Indonesia ini rendah atau tinggi, karena gue nggak mau orang-orang berpikir bahwa minat baca itu menentukan sebuah prestasi atau sebuah isi dalam otak lu ya. Karena gue malah berpikir ya lu mau baca ya silakan, mau enggak ya udah gitu. Karena ya itu gue malah berpikir ya baca buku tuh awalnya tuh untuk apa sih? Tujuan utamanya kan sebenarnya adalah untuk transfer ilmu ya. Yang malah sebenarnya sekarang transfer ilmu itu bisa didapatkan melalui apa aja gitu. Melalui YouTube, melalui podcast, melalui pembicaraan biasa. Jadi sebenarnya mau tinggi atau rendahnya minat baca, selama lu punya media lain untuk lu melakukan transfer ilmu itu ya nggak masalah gitu. Jadi kalau ditanya tinggi atau rendahnya, ya silakan, mau tinggi boleh, mau rendah boleh gitu sih. Sekarang kita lanjut nih ke game. Wah, games apaan nih? Gimana nih kira-kira gamesnya? Pas podcast itu kan, umpamanya ini kan pakai satu buku ini ya. Oke. Nah, gimana tuh bang, misalnya apa di review apa ngebahas apanya gitu? Itu kan jelasin dulu bukunya apa gitu. Oke. Iya, kita kan pengen tahu nih Kak, kira-kira gimana nih Bang Rega selaku podcaster di Mari Pada Baca itu kalau nge-podcast tuh kayak gimana? Nah, kita mungkin praktekin langsung di sini ya teman-teman. Wah, gue nggak bisa sendirian sebenarnya. Nggak usah. Mungkin kalau oke. Boleh. Jadi gua review bukunya aja ya. Oke. Ini mungkin beda banget sama gaya podcast Mari Pada Baca, karena kan kita biasanya bahas buku rame-rame ya. Keroyokan ya Kak? Iya, keroyokan. Berisik kagak jelas. Terus oke. Nah, udah nih, mulai. Mulai dong Kak. Apa tuh Kak judulnya? Wah, ini buku kesukaan gua nih. Ini ada buku The Da Vinci Code karya Dan Brown, ya kan? Jadi buku, oh iya kita mulai serius ya, gaya podcaster ya. Gue ke bawah suasana. Selamat datang di Mapaba, Mari Pada Baca. Ini adalah episode kita yang terbaru. Ngasik. Nah, pada episode kali ini kita bakal ngebahas buku karya Dan Brown, judulnya The Da Vinci Code. Ini buku kesukaan gue nih. Rasanya tuh kayak pengen meninggal gitu kalau baca buku ini. Nah, buku ini tuh nyeritain apa sih? Nah, sebelum kita bahas tentang isi bukunya, kita bahas dulu tentang Dan Brown-nya. Siapa sih Dan Brown itu? Dan Brown ini tuh salah satu penulis terkenal, penulis ternama dan fenomenal. Kenapa fenomenal? Karena Dan Brown ini tuh selalu membawa kisah-kisah yang fenomenal di dalam bukunya. Contoh kayak buku sebelumnya tuh sebelum The Da Vinci Code ini dia nulis Angel Demons. Angel Demons ini membahas soal ortodoks gereja ortodoks. Terus selanjutnya The Da Vinci Code ini ngebahas tentang cawan suci, atau juga ngebahas juga tentang kisah-kisah di balik Kristen gitu, agama-agama Kristen. Nah, terus ada lagi buku lainnya. Yang ketiga itu ada The Lost Symbol. The Lost Symbol ngebahas tentang komunitas-komunitas. Nah, komunitas-komunitas di Amerika. Nah, terus yang keempat ada buku Inferno. Nah, Inferno ini mungkin teman-teman pada tahu ya, karena Inferno ini sempat difilmin. Inferno ini tuh ngebahas soal puisi karya Dante.
Nah, terus yang terakhir, yang paling baru banget itu ada novel judulnya Origin. Dia ngebahas soal kecerdasan buatan atau AI. Nah, karena pada kesempatan kali ini kita bahasnya The Da Vinci Code, jadi gue mau nyeritain nih, buku ini tuh diawali dengan setting seorang kurator seni. Nah, kurator ini ternyata dalam kondisi terbunuh. Jadi dia dibunuh dalam kondisi membentuk membentuk karya Leonardo da Vinci yang terkenal. Mungkin teman-teman tahu bentuk orang yang direnggangkan gitu, yang mencerminkan sosok manusia secara utuh. Nah itu, kurator kita ini terbunuh dalam kondisi seperti itu. Nah di situ dihubungi Langdon, seorang simbolog, Robert Langdon, seorang simbolog tokoh utama kita, yang dia tuh diminta untuk mencari tahu tentang simbol apa aja sih yang ada di dalam mayat tersebut. Dan ternyata menariknya di dalam mayat tersebut ada beberapa kode dan simbol yang dipecahkan oleh Langdon. Salah satunya adalah yang mengarahkan dia kepada perjalanan misteri yang lebih lanjut. Nah, pengen tahu lebih lanjut soal isi bukunya? Mungkin bisa dibaca sendiri ya di buku The Da Vinci Code karya Dan Brown. Ada versi Indonesianya juga. Gitu. Oke. Tes gitu. Oke. Kalau tips mungkin enggak. Lebih ke ini sih. Jadi sebenarnya gue udah nyiapin ya buat ini. Jadi gue tuh ingin sedikit meluruskan, ada beberapa fakta yang sayangnya keliru yang beredar di masyarakat ya, terkhusus terkait minat baca. Mungkin landasan kenapa banyak orang yang menanyakan tentang minat baca. Teman-teman sobat ruang kreasi mungkin pernah dengar bahwa Indonesia itu berada pada posisi ke 60 dari 62 negara berdasarkan minat baca, ya kan? Setelah gua coba cross check, jadi itu kan penelitian yang dilakukan di lembaga penelitian ya, kalau nggak salah itu UNESCO. Nah, itu penelitian itu namanya the most literate in the world kalau nggak salah penelitiannya itu. Nah, ternyata setelah gua coba cross check, dari penelitian tersebut metodologinya itu tidak menjelaskan atau tidak mengarahkan minat baca secara sesungguhnya atau secara yang kita tahu. Jadi ini ada kesalahan dalam penafsiran atau kesalahan dalam pengambilan kesimpulan dari penelitian tersebut. Baik itu mungkin di warga Indonesia kali ya kesalahannya, karena melihat rankingnya 60 nih dari 62, di bawah Thailand lagi ya kan. Nah dari situ tuh sebenarnya gue ngelihat data itu, gue mikir kayak anjir, emang orang Indonesia semales itu ya, emang, atau orang luar negeri yang serajin itu baca bukunya. Ternyata setelah gue coba cross check di penelitiannya, gue coba lihat ternyata ada 5 variabel atau 5 variabel yang menjadikan penelitian tersebut, jadi menentukan ranking tersebut. Yang pertama itu adalah newspaper atau koran. Ini tuh ada 4 pertimbangan untuk menghasilkan data tersebut, yaitu salah satunya adalah keberlangganan koran kayak gitu. Terus yang kedua itu, yang pertama newspaper, yang kedua itu library itu ketersediaan perpustakaan di Indonesia. Yang ketiga itu adalah sistem pendidikan secara input. Sistem pendidikan secara input ini lebih ke jumlah usia pendidikan di Indonesia. Yang keempat ada sistem pendidikan secara output. Nah mungkin ini yang satu-satunya yang mencerminkan baca, karena sistem pendidikan yang output ini yang diukur adalah kemampuan dari siswa di Indonesia, kemampuan membaca. Tapi cuman itu aja, dan itu adalah kemampuan membacanya saja. Dan yang terakhir adalah komputer. Komputer ini adalah ketersediaan komputer di setiap rumah di Indonesia. Nah, teman-teman simpulkan sendiri deh, dari 5 variabel tersebut, apakah variabel tersebut menjurus atau mengarah kepada minat baca? Sebenarnya kalau dari gua pribadi, pandangan gua melihat penelitian tersebut tidak sama sekali mengarahkan kepada minat baca. Jadi mungkin
dari teman, mungkin ada yang keliru dalam penafsiran tersebut sampai sangat tenar banget. Indonesia seolah-olah sangat lemah dalam membaca. Saran dari gue sih ya jangan melihat hasil penelitian dari apa yang orang suka gitu. Maksudnya ya oke, orang sangat suka dengan berita tentang tentang bodohnya orang-orang Indonesia atau tidak minatnya orang Indonesia dalam membaca, tapi kenyataannya coba di cross check dulu penelitiannya, ternyata nggak kayak gitu. Itu sih, itu mungkin lebih ke apa ya, tambahan pengetahuan. Kalau misalnya teman-teman mau coba baca sendiri hasil penelitiannya, bisa dicari di Google, itu juga bisa di search dengan keyword the most literate in the world, kalau nggak salah, the most literate in the world, kayak gitu. Oke, untuk terakhir banget, gua paling mau mempromosikan Instagram Maripada Baca. Jangan lupa di follow Instagram Maripada Baca dan follow Instagram Ruang Kreasi Maripada Baca di @maripadabaca dan Ruang Kreasi di @ruangkreasi.id. Terus jangan lupa juga nonton terus live Ruang Kreasi setiap hari Jumat jam 7 malam. Oke? Terima kasih. Yeay.